Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Ais Amelia selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ini kami akan menyampaikan materi mengenai pemikiran Al-Makrizi tentang ekonomi, uang moneter, dan juga inflasi. Baik, yang pertama-tama mari kita mengenal dulu biografi dari Imam Al-Makrizi itu sendiri. Jadi Al-Makrizi itu memiliki nama lengkap Taqiyuddin Al-Abbas Ahmad bin Ali Abdil Qadir Al-Husaini. Beliau itu lahir di desa Barjuwan, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau pada tahun 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya itu berasal dari Makarizo, sebuah desa yang terletak di kota Balakbak. Nah, dari latar belakang keluarganya inilah beliau itu lebih dikenal dengan sebutan Al-Makrizi. Kemudian beliau wafat di Kairo pada 27 Ramadan 845 Hijriah atau tanggal 9 Februari tahun 1442 Masehi. Nah, mazhab yang dianut oleh beliau itu pertama kali adalah mazhab Hanafi karena mengikuti kakek dari ibunya yang bernama Hanafi Ibnu Sa'ih. Kemudian dia beralih ke mazhab Syafi'i setelah kakeknya meninggal dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup dari Imam Al-Makrizi. Jadi di usia yang ke-22 tahun, beliau itu terlibat dalam tugas pemerintahan dinasti Mamluk, kemudian di tahun 788 Hijriah menjadi pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretariat negara. Nah, beliau itu diangkat menjadi wakil qadi pada kantor Hakim Agung Mazhab Syafi'i, kemudian menjadi khatib di Masjid Jami Amr dan Madrasah Al-Sultan Hasan, kemudian menjadi imam Masjid Jami Al-Hakim dan juga guru hadis di Madrasah Al-Mu'ayyadah. Nah, di tahun 791 Hijriah, Sultan Barkuk itu mengangkat Al-Makrizi ini sebagai muhtasib di Kairo selama 2 tahun. Di tahun 811 Hijriah, Al-Makrizi diangkat menjadi pelaksana administrasi wakaf di Kolanisiah sambil bekerja di Rumah Sakit An-Nuri Damaskus. Kemudian juga menjadi guru hadis di Madrasah Ashrafiyah dan Madrasah Iqbaliyah. Kemudian Sultan Al-Malik Al-Nashir Faraj bin Barkuk di tahun 1399 dan 1412 Masehi menawarinya jabatan wakil pemerintah dinasti Mamluk di Damaskus. Tetapi tawaran ini tuh ditolak oleh Al-Makrizi. Nah, 10 tahun kemudian Al-Makrizi ini mengundurkan diri kembali ke Kairo dan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Di tahun 834 Hijriah, Al-Makrizi menunaikan ibadah haji bersama keluarganya dan menuntut ilmu di Mekah, juga mengajarkan hadis dan menulis tentang sejarah. Nah, 5 tahun kemudian Al-Makrizi ini kembali ke Barjuwan, Kairo. Beliau juga aktif mengajar dan menulis terutama tentang sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Selanjutnya itu ada karya-karya dari Imam Al-Makrizi. Nah, karya-karyanya ini terbagi lagi, ada karya kecil dan karya besar. Karya kecil dari Imam Al-Makrizi ini juga ada yang membahas mengenai peristiwa sejarah Islam umum, kemudian ringkasan sejarah dunia Islam, biografi singkat para raja, dan juga membahas mengenai aspek ilmu murni atau sejarah, serta aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya. Kemudian di karya besar Al-Makrizi itu ada karya yang membahas mengenai sejarah dunia, kemudian ada yang membahas mengenai sejarah Islam umum, dan juga karyanya yang membahas sejarah Mesir pada masa Islam. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Latar belakang kehidupan Al-Makrizi yang bukan seorang sufi atau filosof dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Pada masa hidupnya, Al-Makrizi dikenal sebagai seorang pengkritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji, yang dianggapnya sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Situasi tersebut menginspirasi Al-Makrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, yaitu Ikhotsah Al-Ummah Bikasif Al-Gumah, yang meliputi tentang konsep uang dan teori inflasi.
Konsep uang menurut Al-Makrizi. Sejarah dan fungsi uang. Menurut Al-Makrizi, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga dan hanya terdiri atas emas dan perak. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, terjadi reformasi moneter terbesar dalam sejarah mata uang Islam di tahun 76 Hijriah. Pemerintahan Islam sepenuhnya terlepas dari mata uang Romawi dan menerbitkan dinar dan dirham Islam asli yang pertama. Pengaruh besar Mamluk di istana mempengaruhi kebijakan pencetakan dirham campuran yang mencakup perak dan tembaga dengan rasio minimal 30% adalah menjadi penyebab utama ketidakstabilan sistem mata uang. Sedangkan fungsi uang menurut Al-Makrizi, uang yang dianggap sebagai acuan nilai hanya uang yang terbuat dari emas dan perak. Uang fulus sebaiknya digunakan dalam transaksi kecil saja. Meskipun Al-Makrizi menyadari bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh jenis uang yang digunakan, tetapi juga oleh faktor lain di luar uang itu sendiri. Implikasi penciptaan uang buruk. Penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Situasi moneter tahun 569 Hijriah pada masa pemerintahan Sultan Sahaluddin Al-Ayyubi, fulus mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dinar dan dirham. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Kemudian, konsep daya beli uang. Pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Al-Makrizi memperingatkan para pedagang agar tidak menikmati peningkatan laba nominal yang diperoleh. Menurut Al-Makrizi, para pedagang akan menyadari hal itu saat bertukar peran dengan konsumen. Inflasi menurut Al-Makrizi. Menurut kitab Al-Makrizi, Ihsanatul Ummah Bikasfi Ummah, Mesir pernah mengalami invasi sebelum tragedi banjir yang melanda pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa pemerintahan Afrusi bin Manasawi, raja ke-17, yang mengatakan, kenapa turunnya permukaan air sungai Nil akibat kekeringan yang menyebabkan inflasi? Menurut Al-Makrizi, ada 3 faktor utama di balik situasi menyedihkan yang terjadi di Mesir, yaitu pertama ketidakstabilan politik, yang kedua ekonomi dan moneter. Faktornya adalah pertama diperoleh dari pos-pos pemerintahan, kehakiman, dan administrasi yang melakukan suap. Itu untuk faktor yang pertama. Dan untuk faktor kedua ialah biaya tanah yang tinggi dan akibatnya biaya produksi yang sangat tinggi. Harga sewa telah meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Dan ketiga, penurunan nilai mata uang dan persediaan fulus atau koin tembaga yang tidak dibatasi. Inflasi alamiah. Inflasi ini terjadi dikarenakan oleh sebab alamiah yang pada dasarnya tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Contohnya saat terjadi bencana alam, gagal panen pada hasilnya bumi yang mengakibatkan persediaan mengalami penurunan tajam dan menyebabkan kelangkaan. Di sisi lain, permintaan terhadap barang-barang tersebut meningkatkan harga-harga melonjak tinggi jauh melampaui daya beli masyarakat. Inflasi karena kesalahan manusia. Yang pertama, yang paling fatal yaitu korupsi dan administrasi yang buruk. Dan yang kedua, yaitu penerapan pajak yang berlebihan. Dan yang ketiga, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu Al-Makrizi yang memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abu Qadir Al-Husaini merupakan salah satu seorang cendekiawan muslim yang pemikirannya dikemukakan oleh cendekiawan muslim yang lainnya. Al-Makrizi melakukan studi khusus mengenai uang dan inflasi. Al-Makrizi memiliki pendapat bahwa uang yang dianggap sebagai ancaman nilai digunakan dalam transaksi kecil saja. Meskipun Al-Makrizi menyadari bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh jenis uang yang digunakan, tetapi juga oleh faktor lain di luar uang itu sendiri. Menurut Al-Makrizi, inflasi terjadi karena 2 hal, yaitu faktor alamiah dan karena kesalahan manusia itu sendiri.
Inflasi alamiah disebabkan karena faktor alam. Faktor kedua penyebab inflasi adalah karena kesalahan manusia. Faktor tersebut antara lain satu, korupsi dan administrasi yang buruk dari para penguasa. Dan yang kedua yaitu penerapan pajak yang berlebihan. Dan yang ketiga, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin, usaha, sampai. Walakir, wassalamualaikum.